Yang perdana permohonan pra-peradilan Tom Lembong dengan kuasa hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, dan Ketua Komisi Kejaksaan, Profesor Pujiono Suwandi. Selamat malam, Pak Amir, Prof. Puji. Selamat malam, Mbak Silvi. Terima kasih sudah hadir di Prime Time News. Pak Ari, saya ke Anda dulu. Dalam sidang pra-peradilan perdana hari ini, Anda menyimpulkan telah terjadi abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan dalam penetapan klien Anda sebagai tersangka. Agar tidak disebut asumsi, apa saja yang sudah disiapkan pihak Anda untuk membuktikan poin tersebut? Ya, betul sekali. Jadi supaya jangan sampai menjadi ini hanya jadi asumsi, kita harus jelaskan detail di mana letak kesewenang-wenangannya itu. Nah, seandainya saat ini kita mengikuti tadi persidangan pra peradilan, maka tadi kami sudah sampaikan, pertama ketika mulai proses, dipanggil sebagai saksi, lalu berubah menjadi tersangka, lalu tidak diberikan kesempatan menunjuk penasihat hukum sendiri, lalu disampaikan oleh penasihat hukum oleh kejaksaan. Itu satu kesewenang-wenangannya. Lalu selanjutnya muncul lagi kesewenang-wenangan yang lain, adalah dilakukan penahanan juga pada saat itu. Nah, tanpa alasan yang masuk di akal. Memang betul itu kewenangannya penyidik, tapi kewenangan ini juga harus ada punya dasar, punya alasan yang jelas. Nah, ini yang sudah sering kali kami sampaikan bahwa dalam penahanan juga tidak menjelaskan tentang apa urgensinya dilakukan sebuah penahanan. Nah, lalu yang selanjutnya tentang menetapkan tersangka harus memiliki minimal 2 alat bukti. Kalau tidak memiliki alat bukti, itu juga kesewenang-wenangan, abuse of power, penyalahgunaan wewenang. Nah, ini yang sampai saat ini, baik kami penasihat hukum maupun masyarakat, bahkan anggota DPR sekalipun ketika menanyakan ini, belum bisa dijelaskan. Dua alat bukti apa yang telah dimiliki oleh kejaksaan. Nah, sehingga inilah yang menjadi yang kami katakan tadi abuse of power. Jadi bukan asumsi, tapi fakta-fakta yang kami sudah dapatkan. Nah, seandainya nanti dalam proses persidangan ini dijelaskan bahwa alat-alat bukti itu sudah dimiliki, ya kita bisa sama-sama cek kapan alat bukti itu didapatkan, minimal yang 2 alat bukti tersebut. Apakah didapatkan setelah Tom Lembong menjadi tersangka atau sebelum? Yang tadi saya sampaikan tadi, seandainya didapatkannya setelah menjadi tersangka, maka pada waktu penetapan tersangkanya telah terjadi juga abuse of power, penyalahgunaan wewenang tadi. Karena kami dengar bahwa setelah Pak Tom diperiksa, barulah diperiksa sekjennya, barulah diperiksa dirjennya, barulah diperiksa direkturnya. Nah, ini juga yang kita pertanyakan. Begitu, Sylvia. Oke, baik Pak Ari. Saya pindah dulu ke Prof. Puji. Prof, tadi mekanisme pra-peradilan kasus Tom Lembong sudah dimulai. Apakah dari Komisi Kejaksaan menilai sidang pra-peradilan lah yang bisa menjawab dengan pasti apakah telah terjadi abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan oleh Kejaksaan Agung atau tidak? Ya, sebenarnya begini, PR kejaksaan hari ini kan 2 hal sebenarnya. Perkara ini proses di pengadilan, artinya harus kemudian memberikan argumentasi yang tepat di pengadilan, itu satu hal. Nah, hal yang kedua adalah Kejaksaan Agung juga harus mampu memberikan keterangan seobjektif mungkin dan sebenar mungkin untuk meyakinkan publik bahwa apa yang dilakukannya itu benar. Nah, untuk dalam PR yang pertama, saya pikir proses bergulir di pengadilan, hari ini pra-peradilan dan itu proses, kita hormati bersama. Nah, yang PR yang kedua ini menurut saya, Kejaksaan Agung belum cukup untuk bisa mengkomunikasikan apa yang dilakukan dengan baik kepada publik. Ini yang dinilai oleh Komisi Kejaksaan. Kalau soal 2 alat bukti, Prof. Puji, apakah memang seharusnya dari Kejaksaan Agung mempublikasikan kepada publik apa 2 alat bukti itu atau ranahnya memang diungkapnya di sidang pra-peradilan? Ya, kalau alat bukti itu kan bagian dari strategi di pengadilan ya, dan strategi di penyidikan. Dan kalau di kita memang kewenangannya sesuai dengan pasal 13 Perpres 18/2011 itu, kita mengawasi kinerja, tapi kita tidak boleh masuk ke dalam pokok perkara. Artinya kita tidak boleh masuk ketika kemudian itu intensitas perkaranya sedang dilakukan. Nah, kita mengawasi perilaku dan kinerja yang dilakukan. Nah, kalau dasar 184 KUHP itu kan clear bahwa alat bukti itu bisa dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, sampai kemudian keterangan terdakwa. Nah, bagaimana cara kemudian kejaksaan itu merangkai alat bukti itu, dan ya versinya Pak Ari
sesuai dengan keyakinannya, ya wajar. Kemudian versinya kejaksaan punya alat bukti itu, dan alat bukti ini kan nanti akan diujinya, strateginya kan di pengadilan ketika sudah masuk pokok perkara. Tapi kalau kemudian alat bukti ini dinilai sah apa tidak, nah di pra peradilan ini nanti secara formil itu akan diuji di pra peradilan. Ya, oke. Karena memang sidang pra peradilan itu menguji syarat formil, jadi nanti saya akan tanyakan kepada Pak Ari, apakah untuk membuktikan telah terjadi kesalahan tidak terpenuhi syarat formil tersebut untuk menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka, dari pihak Tom Lembong sudah siap dengan bukti-buktinya. Nanti kita akan bahas lebih jauh pemirsa, usai jeda. Baik pemirsa, kami lanjutkan kembali dialog bersama dengan kuasa hukum dari Tom Lembong, Pak Amir, kemudian juga ada Ketua Komisi Kejaksaan Prof. Pujiono. Dan sekarang kami juga mendapatkan informasi bahwa istri dari Tom Lembong juga sudah bergabung bersama dengan Pak Amir melalui sambungan Zoom dengan Ibu Ciska Wijaya. Ibu Ciska, selamat sore. Selamat sore. Baik, kami ulangi ya dengan Ibu Ciska Wiharja. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di Prime Time News. Ibu Ciska, apakah tadi juga ikut melihat jalannya sidang perdana pra peradilan, Bu Ciska? Tidak secara langsung, tapi dari pihak pengacara sudah mengupdate saya. Dan saya juga sudah sampaikan kepada Pak Tom, karena saya menjenguk beliau. Bagaimana kabar Pak Tom, Bu Ciska? Baik, baik. Beliau penuh kepercayaan kepada para pengacaranya, dan dia juga percaya dan mengucapkan banyak terima kasih kepada para supporter masyarakat Indonesia dan para kawan-kawan media katanya yang selalu mensupport dia. Begitu. Oke. Adakah pesan yang disampaikan Pak Lembong melalui Ibu Ciska soal jalannya sidang pra peradilan, apa yang harus dilengkapi oleh keluarga juga dalam membantu kuasa hukum untuk bisa maksimal dalam sidang pra peradilan? Tidak spesifik untuk hukum ya, karena dia percayakan sepenuhnya kepada para pengacara hukum beliau. Tapi dia selalu berpesan kepada saya dan keluarga untuk tegar dan percaya bahwa semuanya akan berjalan dengan lancar, dan dia percayakan kepada hukum di Indonesia untuk ditegakkan dan kebenaran akan terbuka, dan dia percayakan semuanya kepada Tuhan. Oke. Bu Ciska, apa yang keluarga pahami, yang Bu Ciska pahami ketika pertama kali Pak Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka? Apakah ini terasa begitu janggal buat keluarga? Iya, karena ya benar-benar shocking ya. Kita sama sekali tidak ada prasangka apapun juga, karena Bapak dipanggil sebagai saksi beberapa kali, dan beliau sama sekali tidak, karena dia hanya mau membantu supaya apapun yang ditanyakan sebagai saksi, dia juga tidak ada berpikiran apa-apa, karena dia tidak merasa ada yang perlu ditutupi. Jadi dia datang sendiri dengan kerelaannya dan berbicara seadanya, apa yang benar, apa yang dia ketahui, dan dia yang proses yang sudah dilakukan. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi dan tidak ada prasangka yang tidak. Apakah keluarga juga, ya, apakah keluarga juga mengetahui memang bahwa tidak ada aliran dana yang sama sekali diterima oleh Pak Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi yang dituduhkan kepada dia? Oh iya, itu sama sekali. Makanya kita juga dengan yakin dan tenang juga tahu bahwa Pak Tom itu very strict, very disiplin, dan tidak suka untuk kita dan keluarga tidak boleh ikut-ikutan seperti itu. Dan dia juga selalu clear dalam semua dan teliti dalam semua kegiatannya. Apalagi selama di dalam pemerintahan sama sekali kita tidak boleh ikut dan tidak ada hubungannya dengan dana, apapun keluar pun juga tidak pernah. Oke, baik. Bu Ciska, nanti saya akan ke Anda dan juga ke Pak Amir lagi, tapi sekarang saya ingin tanya ke Prof. Puji. Prof. Puji,
Salah satu yang banyak dibahas oleh kuasa hukum dari Pak Lembong terutama adalah soal kerugian 400 miliar. Versi dari Kejaksaan Agung bahwa kasus dugaan korupsi importasi gula ini telah merugikan negara 400 miliar. Tapi kalau dari kuasa hukum Pak Tom Lembong menyatakan tidak ada kerugian 400 miliar dari hasil audit BPK. Jadi pertanyaan saya, Ketua Komisi Kejaksaan, apa yang bisa diperjelas oleh masyarakat dalam hal ini? Apakah memang betul sesuai dengan putusan MK nomor 25 tahun 2016 bahwa kerugian negara itu harus dibuktikan actual loss-nya atau kerugian nyatanya, bukan hanya sekedar potential loss atau perkiraan? Ya, jadi kita juga sudah konfirmasi, tinggal hitung-hitungan itu kan bagian dari mau dihitung siapa, BPK, BPKP atau Kejaksaan sendiri. Nah itu kan nanti yang akan dijadikan alat bukti di pengadilan, tapi kan itu bukan alat bukti di pengadilan ketika pra-peradilan. Dan bagaimana itu akan disampaikan nanti biar Puspenkum lah yang menjelaskan. Tapi poin kita adalah yang kita minta juga kepada Kejaksaan adalah ya proses ini diikuti sampai di pengadilan di pra-peradilan ini, karena kan di pra-peradilan sebenarnya kan sangat limitatif ya, batasannya sangat terbatas pada pasal 77 dan putusan MK itu tahun 2014 sangat limitatif. Nah untuk hal-hal lain yang kaitannya dengan actual loss, kerugian negara, dan juga dua alat bukti yang membuat yakin hakim itu yang nanti ketika persidangan real. Nah, di persidangan pra-peradilan ini adalah hak dari Pak Tom Lembong melalui Mas Ari itu untuk kemudian mempertanyakan keabsahan ketika proses penangkapan, proses penahanan, termasuk kemudian proses formil yang selama ini terjadi. Dan Kejaksaan juga kita sudah tanyakan proses-proses yang kemudian dipertanyakan itu seperti apa, dan jawabannya Kejaksaan juga sudah siap dan akan dijawab ketika nanti pas proses pra-peradilan gitu. Oke, Pak Amir, sedikit apakah Anda juga akan menunjukkan dalam persidangan bahwa tidak ada hasil audit BPK dalam kasus ini? Iya, jadi kerugian negara itu adalah unsur pokok dalam satu undang-undang tindak pidana korupsi. Jadi kalau tidak bisa dibuktikan kerugian negaranya, tidak bisa dikatakan itu kasus korupsi, ya. Nah, lalu juga dalam aturan yang dijelaskan, yang berhak menentukan kerugian negara itu adalah BPK. Sebetulnya sederhana saja, kalau Kejaksaan sudah mendapatkan itu, sampaikan saja ke publik bahwa kami sudah mendapatkan angka dari BPK. Tetapi kalau tadi dikatakan bahwa itu diperiksa sendiri, itu nggak boleh. Nggak boleh, Kejaksaan tidak punya kemampuan untuk memeriksa sendiri kerugian negara. Dan tidak boleh aturannya. Dan tidak bisa dikatakan itu sebagai kerugian negara. Makanya itulah putusan MK yang tadi Mbak Sylvia sampaikan tadi benar sekali tentang actual loss, itu untuk menghindari praktek-praktek yang selama ini salah. Jadi penyidik, para penegak hukum menduga-duga, oh ini kerugian negara sekian-sekian. Makanya ditentukan oleh MK seperti itu, harus actual loss. Untuk menentukan actual loss itu BPK. Seandainya BPKP sendiri yang melakukan audit investigasi, tetap harus diperiksa oleh BPK. Tapi kalau Kejaksaan tidak punya kewenangan untuk melakukan itu. Nah itulah makanya dari kemarin kita menanyakan ini. Sebetulnya sederhana bahwa sudah kami periksa oleh BPK kan gitu. Jadi tidak juga mengganggu strategi penyidikan sebetulnya. Nah hal-hal inilah yang menjadi permasalahan kita dalam pra-peradilan. Banyak tahapan-tahapan yang diloncati, yang diabaikan dalam proses ini. Nah harapan kita juga kepada kawan-kawan di Komisi Kejaksaan terhadap proses tahapan-tahapan ini juga ini melanggar etika sebetulnya. Kalau penyidik melakukan abuse of power dalam proses tahapan-tahapan penyidikan, itu juga pelanggaran etika sebetulnya. Baik, Pak Amir. Sylvia. Oke, kembali lagi ke Bu Ciska Wiharja, istri dari Pak Tom Lembong. Ibu Ciska, salah satu yang menuai sorotan publik dalam kasus ini, sebetulnya tidak langsung terkait dengan kasusnya, tapi soal LHKPN dari Pak Tom Lembong yang jumlahnya 101 miliar rupiah, tapi nihil tanah dan rumah. Mungkin dengan kesempatan ini saya ingin tanya kepada Bu Ciska, penjelasannya bagaimana Ibu? Oh, itu simpel aja sih. Soalnya sejak dulu kami sekeluarga sebetulnya tinggal di luar negeri. Pak Tom juga waktu itu kan sebetulnya bekerja di luar negeri sebetulnya. Dan saya dan anak-anak tinggal di luar negeri. Jadi kalau Pak Tom waktu itu tinggal di Indonesia,
beliau lebih banyak di apa namanya di apartemen milik perusahaan gitu, karena dia hanya seorang diri, dia nggak perlu ini, dan dia kan menjenguk kita setiap minggu gitu. Jadi tidak ada ini, dan dia juga waktu kita apa namanya kita di luar negeri pun kami juga tinggal di tempat keluarga saya gitu. Baik. Jadi dan Pak Tom dari dulu juga lebih prefer uang itu diinvestasikan gitu, bukan untuk beli aset, dan dia merasa bahwa untuk diinvestasikan itu lebih baik. Jadi ya, jadi dari dulu kita emang lebih banyak selalu menyewa atau tinggal di tempat keluarga.